Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas latihan soal mengenai penilaian akhir semester 1. Soal nomor 1. Hasil dari 5.000 dibagi 2.500 dikali 80 dikurangi 25 dikali 0 adalah: pertama, kita tulis dulu soalnya. Nah, kalau seperti ini kita kerjakan untuk pembagian perkalian sama perkaliannya dulu. Pertama, 5.000 bagi 2.500 dikali 80 dikurangi 25 kali 0. Nah, kita kerjakan pembagian sama perkaliannya dulu. 5.000 dibagi 2.500, 2 kali 80 dikurangi 25 kali 0, 0. Sama dengan, kalau ada perkalian sama pengurangan, dikerjakan perkaliannya dulu. 2 kali 80 160 dikurangi 0 sama dengan 160. Jawabannya berarti yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 95 meter di bawah permukaan laut. Kapal kembali bergerak ke bawah sejauh 7 meter. Setelah itu kapal bergerak naik sejauh 50 meter. Kedalaman kapal selam sekarang adalah, kan tadi sebuah kapal selam mula-mula menyelam 95 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah berarti positif atau negatif? Kalau di bawah itu negatif 95 meter di bawah permukaan laut. Kapal kembali bergerak ke bawah sejauh 7 meter. Ke bawah berarti negatif. Kembali bergerak ke bawah berarti ditambah negatif 7 meter. Setelah itu kapal bergerak naik sejauh 50 meter. Kalau naik berarti ditambah 50 meter, sama dengan negatif 95 ditambah negatif 7, negatif 102 meter ditambah 50 meter, sama dengan berapa? Negatif 102 ditambah 50, negatif 52 meter. Jadi jawabannya mana? Yang C. Kita lanjutkan ke nomor 3. Pak Faris memiliki lahan seluas 600 meter persegi. Sebanyak 1/3 bagian ditanami bunga mawar, 2/5 bagian ditanami bunga dahlia, dan sisanya ditanami bunga melati. Luas lahan yang ditanami melati adalah, nah, untuk mencari luas lahan yang ditanami melati, kita mencari dulu bagian dari melatinya dengan cara bagian melati. Ini kan memiliki lahan, satu lahan dikurangi bagiannya, 1/3 dikurangi 2/5. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Ini kan ada 3 sama 5, kita samakan menjadi 15 penyebutnya. Nah, ini kan 15, 3 kali berapa biar menjadi 15? 3 kali 5. Kalau bawah kali 5 berarti atas juga kali 5. Ini juga sama, biar jadi 15, 5 kali berapa? 5 kali 3, 5 kali 3. Kalau bawah dikali 3, atas juga kali 3, jadinya 6. 15 dikurangi 5, 10/15 dikurangi 6/15. 10/15 dikurangi 6/15 sama dengan 4/15. Nah, ini bagian untuk melati. Setelah itu kita mencari luas
lahan yang ditanami melati dengan cara mengalihkan bagian dari melati dengan luas lahannya. 4/15 dikalikan 600 sama dengan, nah ini 600-nya bisa dibagi dengan 15, hasilnya yaitu 40. 4 kali 40 sama dengan 160 meter persegi. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika M sama dengan X, di mana X terletak di antara 2 dan 6, dengan X anggota dari bilangan asli, maka banyak himpunan kuasa dari himpunan M adalah, pertama kita mencari anggota dari M-nya dulu dengan cara anggota dari M-nya itu kan dicari dengan X-nya. Nah, X-nya itu termasuk anggota bilangan asli yang terletak antara 2 dan 6. Jika ada tanda kurang dari sama dengan ini, berarti 2-nya ikut dimasukkan. Nah, anggotanya berarti 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita lihat anggota dari M-nya sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan 5. Nah, setelah itu kita bisa mencari himpunan kuasa dengan cara rumusnya itu kan 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat M-nya tadi berapa? 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diketahui himpunan-himpunan berikut. S sama dengan X, di mana X-nya terletak di antara -2 dan 6, dengan X anggota bilangan bulat. A sama dengan X, di mana X terletak di antara 0 sampai dengan 4, dengan X anggota bilangan bulat. B sama dengan X, di mana terletak di antara -1 sampai dengan 3, dengan X anggota bilangan bulat. Dan C sama dengan X, di mana X terletak di antara -1 sampai dengan 6, dengan X anggota bilangan bulat. Himpunan yang menyatakan C selisih A gabungan B yang dikomplement adalah, pertama kita harus mencari anggota-anggota dari setiap himpunannya. Yang pertama kita cari S itu semesta ya, semestanya sama dengan, ini kan bilangan bulat di antara -2 sampai dengan 6, berarti -2 sama 6 nya ikut dimasukkan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita mencari anggota dari A. Caranya sama juga, 0 sama 4 nya dimasukkan. 0, 1, 2, 3, 4. Kita mencari anggota B juga, caranya juga sama, ini -1 sama 3 nya tetap dimasukkan. 0, 1, 2, 3. C, X nya terletak di antara -1 sampai dengan 6. -1 nya juga ditulis karena ada kurang dari sama dengan ya tandanya. -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 nya ini dimasukkan atau tidak? Tidak ditulis karena tidak ada tanda sama dengannya, ini hanya kurang dari, makanya sampai dengan 5. Setelah itu kita mencari ini tadi. Nah, caranya kita harus mencari satu-satu. Kita mencari A gabungan dari B nya dulu ya. A gabungan B. Nah, anggota A gabungan B itu gimana? Berarti kan anggota A dan anggota B nya itu dimasukkan, tapi yang sama itu dimasukkan cuma satu ya. Ini berarti -1, 0 kita tulis 1, cuma
kita tulis 1 ya, nolnya tidak boleh ditulis 00 gitu, tidak, tapi 1 saja. Terus 1, 2, 3 dan 4. Nah setelah itu kita cari A gabungan B komplement. Nah komplement ini berarti yang bukan anggota dari A gabungan B tadi, tetapi masuk ke semestanya. Berarti angka berapa aja? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 tidak masuk ya, berarti yang masuk lagi 5 sama 6. Nah setelah itu kita baru mencari C selisih A gabungan B di komplement. Nah berarti kalau C selisih A gabungan B di komplement ini berarti yang termasuk anggota C, tapi yang ini tidak dimasukkan ya, berarti negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 nya 5 nya tidak dimasukkan ya, berarti jawabannya yang apa? Yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui terdapat 40 orang dalam satu kelompok. Sebanyak 24 anggota gemar minum teh manis, 18 anggota gemar minum teh tawar, 5 anggota tidak gemar keduanya. Banyak anggota kelompok yang gemar minum teh manis maupun teh tawar adalah. Caranya kita gambar diagram Venn-nya dulu. Nah, teh manis kita simbolkan M, tawar kita simbolkan T. Yang suka teh manis tadi berapa? 24. Yang suka teh tawar 18. Terus yang tidak suka keduanya 5. Nah ini kan kalau di tengah-tengah ini kan berarti suka keduanya, kita simbolkan X. Ini kan yang manis tadi kan 24 itu termasuk sama X nya, berarti 24 dikurangi X. Ini juga sama, tawarnya itu kan juga termasuk sama yang suka keduanya, makanya 18 dikurangi X. Nah setelah itu kita cari satu kelompok tadi berapa orang? 40 sama dengan 24 dikurangi X ditambah X ditambah 18 dikurangi X ditambah 5. Nah 40 sama dengan ini kan negatif X sama ditambah X, bisa kita coret. Setelah itu 24 ditambah 18 dikurangi X ditambah 5. 40 sama dengan 24 ditambah 18 sama dengan 42 dikurangi X ditambah 5. 40 sama dengan 42 ditambah 5 berapa? 47 dikurangi X. Ini kan X nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi X sama dengan 47, positif 40 kan dipindah ke kanan menjadi dikurangi 40. X sama dengan 47 dikurangi 40 sama dengan 7. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jumlah 3 bilangan cacah berurutan adalah 159. Bentuk persamaannya adalah, nah caranya kita misalkan dulu jumlah 3 bilangan cacah berurutan. Nah kalau berurutan itu kan berarti contohnya kayak 1, 2, 3 itu kan berurutan. Nah 1 ke 2 itu kan berarti ditambah 1 ya, berarti kita misalkan dulu bilangan pertama itu N.
Nah, bilangan keduanya itu kan berarti kan N ditambah 1. Terus bilangan ketiganya itu berarti N ditambah 2. Itu kan berurutan, makanya ditambah terus kayak gitu. Nah, ini tadi kan 3 bilangan, berarti kita memakainya 3 saja. Nah, setelah itu kita tulis bentuk persamaannya. Persamaan. Nah, persamaannya berarti itu tadi jumlah 3 bilangan. Berarti ini tinggal dijumlahkan aja. N ditambah 1 ditambah N ditambah 2 sama dengan berapa tadi? 159. Nah, ini kan kita kelompokkan. N ditambah N ditambah N ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 159. N ditambah N ditambah N sama dengan 30. N ditambah 1 tambah 2 3 sama dengan 159. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 8N ditambah 4 cm dan BC sama dengan 4N ditambah 28 cm. Jika kelilingnya 208 cm, maka panjang AB adalah, nah, sebelum kita mencari panjang AB, kita harus mengetahui nilai dari N-nya dulu. Kita cari nilai N-nya. Untuk mempermudah, kita gambar dulu persegi panjangnya. Persegi panjangnya A, B, C, D. AB-nya tadi berapa? 8N ditambah 4. BC-nya 4N ditambah 28. Nah, setelah itu rumus yang diketahui kan keliling, berarti kita pakai rumus keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya tadi berapa? 208 sama dengan 2 kali panjangnya itu kan berarti yang panjang AB ini ya. Berarti kita pakai 8N ditambah 4 ditambah lebarnya yang mana? Lebarnya yang ini. Lebarnya sama dengan panjang BC-nya. Tadi berapa? 4N ditambah 28. 208 sama dengan 2 kali yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 8N ditambah 4N. 12N ditambah 4 ditambah 28 sama dengan berapa? 32. 208 sama dengan, nah ini kita kalikan ya, 2 kali 12N sama dengan 24N. 2 kali 32 sama dengan 64. Nah, setelah itu ini kita pindah ke sini ya. 208 dikurangi 64 sama dengan 24N. 208 dikurangi 64 sama dengan berapa? 144 sama dengan 24N. Nah, N sama dengan 144 dibagi 24 sama dengan berapa N-nya? 6. Setelah kita mencari N, kita bisa mencari panjang AB-nya. Nah, panjang AB-nya berarti AB tadi berapa toh? 8N ditambah 4 sama dengan 8 dikali N-nya tadi berapa? 6 ditambah 4 sama dengan 54. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Penyelesaian dari pertidaksamaan 1/4 dikali X dikurangi 30 lebih besar sama dengan 1/2 kali X dikurangi 2. Untuk X anggota bilangan bulat adalah, pertama kita tulis kembali soalnya dulu. Lebih besar sama dengan 1/2 kali X dikurangi 2. Nah,
Setelah itu kita kali-kalikan dulu ya. 1/4 kali X, 1/4 X, 1/4 kali negatif 30, negatif 30/4 lebih besar sama dengan 1/2 kali X, 1/2 X, 1/2 kali negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, setelah itu kita kelompokkan, yang ada variabelnya ditaruh di sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya dipindah ke kanan. 1/4 X kan positif, pindah ke kiri jadi negatif 1/2 X lebih besar sama dengan negatif 1, yang 30/4 dipindah ke sebelah kanan menjadi positif 30/4. Nah, setelah itu kita samakan dulu penyebutnya. 1/4 X dikurangi disamakan menjadi 4, itu kan berarti kalikan 2/4 X lebih besar sama dengan, ini juga disamakan menjadi negatif 4/4 ditambah 30/4, ini dikurang menjadi negatif 1/4 X lebih besar sama dengan negatif 4 ditambah 30, 26/4. Nah, ini kan perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. Nah, kalau dibagi negatif berarti tandanya dari lebih dari menjadi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 26/4. Ini kan perkalian, pindah sini tadi dibagi negatif 1/4. X kurang dari sama dengan 26/4 dikali negatif 4/1. Ini kan pembagian dirubah menjadi perkalian dengan cara tandanya dibalik ya, dari pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. X kurang dari sama dengan, nah ini bisa dibagi 4, 1 ini bagi 4, 1, 26 dikali negatif 1 sama dengan negatif 26. Jadi jawabannya yang C. Lanjutkan ke soal nomor 10. Suatu persegi panjang memiliki ukuran panjang 3x dikurangi 2 cm dan lebar 6 cm. Luas persegi panjang tidak lebih dari 60 cm persegi, maka nilai X adalah, kita mencari nilai X dengan cara kita rubah dulu dari soal cerita menjadi model matematika. Itu tadi kan sudah diketahui luas persegi panjang tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan, lah rumus luas itu apa? Panjang kali lebar. Luasnya tadi berapa? 60, kurang dari sama dengan panjangnya berapa? 3x dikurangi 2 dikalikan dengan lebarnya berapa? 6. 60 kurang dari sama dengan 3x kali 6, 18x. Negatif 2 kali 6, negatif 12. Setelah itu yang tidak ada variabelnya kita pindah ke sebelah kiri, kita kelompokkan. 60 negatif 12 pindah ke kiri menjadi positif 12 kurang dari sama dengan 18x. 60 ditambah 12, 72 kurang dari sama dengan 18x. Mencari x nya berarti x kurang dari sama dengan 72 dibagi 18, x kurang dari sama dengan 4. Jadi jawabannya yang B. Nah, itu tadi pembahasan beberapa soal untuk persiapan penilaian akhir semester 1. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.